Terima kasih yang saya hormati Bapak Menteri Hukum, Bapak Wakil Menteri Hukum, dan seluruh pimpinan media, serta rekan-rekan media. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan proses penerimaan P3K dan CPNS, dan yang kedua terkait dengan manajemen talenta dikaitkan dengan transformasi digital yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri Hukum. Yang pertama terkait dengan seleksi P3K, yaitu pegawai kerja, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu di tahun 2024 kita Kementerian Hukum dan HAM masih menjadi satu kementerian. Dari seleksi yang dilaksanakan dari 9 Oktober sampai pada tanggal 31 Desember 2024 di 33 kantor wilayah, jumlah kebutuhan ada 803 formasi. Kemudian pelamarnya ada 675 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 668 orang, sehingga ada 135 formasi yang belum terpenuhi. Kemudian dilaksanakanlah tes P3K tahap kedua untuk memenuhi 135 formasi yang akan dilaksanakan dari November 2024 sampai nanti tanggal April atau Mei 2025 ini. Kemudian dari tahap kedua sudah dinyatakan lulus sebanyak 1.183 dan nanti akan dilaksanakan sesuai dengan hasil koordinasi dengan BKN di tanggal 22 April 2025. Lanjut, kemudian terkait dengan CPNS, Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang paling tinggi peminatnya, sehingga ada 441.008 orang yang ingin mengambil dan bisa berkarir di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dari 441.000 itu akan diambil sesuai dengan koordinasi BKN sebanyak 9.070 orang. Dari mekanisme tes yang dilaksanakan, baik yang dilaksanakan oleh BKN maupun dari Kementerian Hukum dan HAM, itu ada beberapa tahapan, yaitu pelaksanaan pengolahan nilai, pengumuman, dan sampai ada tes praktek kerja dan wawancara. Jadi diawali dengan tes oleh BKN, di tengah-tengah dilaksanakan oleh tim gabungan yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM, dan diakhiri dengan SKB CAT yang dilaksanakan oleh BKN. Kemudian dari tes yang dilaksanakan, kami menyaring sebanyak, lanjut, 8.951 orang. Jadi dari 441.000 orang itu yang lulus dan terpenuhi sebanyak 8.951. Sedangkan yang tidak terpenuhi 119 orang. Dari 8.951 yang meninggal 1 orang dan ada juga yang mengundurkan diri karena ada mungkin penerimaan yang lain. Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Presiden telah ditetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2025 harus semuanya sudah selesai. Sehingga Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN. Dari 8.940 yang sudah ada dan untuk proses penetapan nomor induk pegawai, Kementerian Hukum mendapat 860 orang. Sedangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang paling banyak mendapatkan 7.856 orang dan Kementerian Hak Asasi Manusia sebanyak 224 orang. Lalu apa saja sih, terdiri dari apa saja 8.940 orang ini? Formasi akhir untuk SLTA, ini khusus untuk yang di MIPAS sebanyak 7.209 orang, sedangkan untuk yang di non-SLTA sebanyak 1.741 orang. Ini terdiri dari lulusan S1 maupun S2. Selanjutnya langkah yang kami lakukan adalah bahwa kami telah melaksanakan koordinasi untuk penetapan NIP dan dijadwalkan paling lambat awal Mei 2025 sudah diputuskan. Lanjut. Kemudian untuk rencana distribusi penempatannya yaitu meliputi di pusat, yaitu dari unit kerja 1 maupun di Kanwil. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang kami sudah rapatkan. Pada prinsipnya semua wilayah maupun unit kerja pusat mendapatkan penyebaran dari lokasi CPNS ini. Lanjut. Selanjutnya kami ingin memaparkan terkait dengan manajemen talenta. Bapak Menteri Hukum mengeluarkan kebijakan bagaimana seseorang yang bertugas di Kementerian Hukum ini, orang yang mempunyai potensi pada dirinya untuk pengembangan pribadi
dan kinerjanya baik, dia harus mendapatkan posisi yang baik. Nah, terkait dengan kebijakan beliau itu, kami telah melakukan beberapa penyempurnaan terkait dengan sistem yang ada dan disesuaikan dengan transformasi digital yang sudah ditetapkan. Jadi ada penilaian kerja yang dilakukan oleh atasan langsung dan juga ada penilaian potensial yang dimiliki. Jadi orang kalau penilaian potensial dirinya lulusan S1, S2, S3, sudah pernah mengikuti pendidikan pengembangan, kemudian dia juga secara pangkat sudah melewati beberapa tahapan dan masa kinerja yang lebih tinggi, pasti dia akan lebih baik daripada yang di bawahnya. Begitu juga dengan pilihan pimpinan, bahwa dia juga bekerja dengan perencanaan baik, pelaksanaan baik, kemudian juga pelaporan baik, pasti akan mendapatkan lebih yang baik. Semula di kita ini ada dinamakan 9 box manajemen talenta. Namun hasil koordinasi kami dengan Kementerian PAN bahwa seluruh kementerian yang ada akan mengikuti sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN, yaitu menjadi 5 box talenta. 5 box talenta ini itu tidak sesuai, yang pertama, yang kedua adalah kurang sesuai, kemudian yang ketiga cukup potensial, lalu yang keempat potensial, dan yang kelima unggul. Bagaimana orang dinilai dari box 1 sampai 5? Ya dikaitkan dengan 2, yaitu pilihan kinerja dan pilihan potensial. Kemudian seseorang juga akan mengalami 2 hal. Yang pertama adalah tour of duty, yang kedua adalah tour of area. Tour of duty yaitu pejabatan struktural ataupun fungsional, sedangkan tour of area meliputi wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, dan Indonesia timur. Dan apabila ini sudah dilaksanakan, apa sih keunggulan dari manajemen talenta? Keunggulan manajemen talenta ini yang pertama, keseluruhannya dilakukan secara digital. Jadi seseorang bisa melihat dirinya secara kinerja melalui e-kinerja dan juga melalui simpek. Jadi wah sekarang teman saya sudah S1, saya harus lomba S1, oh teman saya sudah S2, saya harus ambil S2. Jadi seseorang bisa melihat posisinya di box manajemen talenta ini, sehingga persaingan lebih sehat. Yang selanjutnya adalah Kementerian Hukum juga melakukan kerjasama baik dengan lembaga internal yaitu di BPSDM maupun lembaga eksternal yaitu satu yang dilakukan oleh BKN, kemudian juga beberapa universitas, sehingga pengembangan pribadi seseorang terkait dengan potensialnya bisa berkembang terus, dan juga kinerja yang dilakukan pengawasan itu ada nama juga tim pengawas terkait dengan sistem kinerja ini. Saya kira ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menuju perkembangan lebih baik di dalam mengelola manajemen sumber daya manusia di manajemen Kementerian Hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.